Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ritis Jatra, SPD, MPID sebagai dosen pengampu mata kuliah pramukaan dan UKSSD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, nama saya Menggita Yudiana, NPM 2169 Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang P3K. Baik, P3K kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K ini sangat diperlukan baik di rumah, di kantor, di sekolah maupun kendaraan pribadi. P3K adalah pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera kepada korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli. Korban akan merasa lebih tenang, dapat mengurangi bahaya yang lebih besar karena kecelakaan yang timbul. P3K dapat dilakukan untuk memberi perawatan secara darurat kepada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap yang dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Selanjutnya, tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah: yang pertama, menyelamatkan atau mencegah kematian. Di sini terbagi menjadi seperti memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. Selanjutnya, melaksanakan resusitasi jantung dan paru kalau perlu. Selanjutnya, mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk, seperti melakukan diagnosis, menenangi korban dengan prioritas yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Yang ketiga, menunjang penyembuhan seperti mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan cepat. Baiklah, selanjutnya ada tindakan-tindakan dalam P3K, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tidak segera datang, langsung antar korban ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Selanjutnya, prinsip-prinsip P3K. Prinsip-prinsip atau sikap melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan segera tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter rumah sakit atau puskesmas yang penanganan selanjutnya.
Selanjutnya, peralatan atau perlengkapan P3K yang perlu dipersiapkan. Kasa pembalut atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril. B. Kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka. Kasa steril adalah kain yang bebas dari kumuh-kumuh penyakit. C. Plester. Plester digunakan untuk merekat kasa penutup agar tidak terlepas dalam meletakkan kasa penutup. Plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian yang terluka. D. Plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Yang E. Pembalut segitiga. Pembalut segitiga biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang, lengan, luka kepala, atau cedera yang pada sendi lutut. Pembalut segitiga terdapat dari kain putih dengan ukuran 10 cm dan 125 cm pinggirnya, tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera. F. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengolesi obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang bersih, steril, atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang G. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban yang tahan karat. Hal itu karena tidak mengakibatkan infeksi. H. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Yang I. Yang terakhir, jepitan. Jepitan atau pinset. Jepitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas dan kain steril, kasa steril. Sebelum dipakai sebaiknya pinset dibersihkan dahulu dengan alkohol 70% atau direbus. Obat-obatan P3K. Yang pertama, obat penghilang rasa sakit. Beberapa jenis obat penghilang rasa sakit antara lain balsem, minyak kayu putih, dan minyak angin. Adapun cara penggunaannya dengan mengusapkan dioles pada dada, kening, leher, atau biasanya caranya bisa dihirup. Kegunaan untuk manfaat yang ditimbulkan antara lain memberi rasa segar, menghilangkan rasa sakit, melonggarkan pernafasan, atau menghangatkan tubuh. 20. Obat luka bakar. Jenis obat luka bakar adalah salep minyak ikan. Cara penggunaannya dengan cara mengoleskan salep ini kepada luka bakar. Manfaat yang ditimbulkan pada luka bakar yang kecil dan ringan sangat efektif pada cepat sembuh. Yang ketiga, obat luka ringan. Jenis obat pada luka ringan ialah lodinfovit. Cara penggunaannya dengan membersihkan luka dengan otot mencuci luka terlebih dahulu, kemudian oleskan obat. Manfaat kegunaannya adalah mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindari luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Yang keempat, obat penyandar orang pingsan. Jenis obat pada luka ringan ialah amoniak cair 25% AEUD colen.
Cara penggunaannya dengan membasahi kapas dan amonik atau eau de cologne. Kemudian dekatkan kapas atau berikan kepada hidung korban dan hirup sampai korban sadar. Yang kelima, obat pencuci luka. Jenis obat pada luka ringan yang bisa digunakan ialah antiseptik, alkohol 70%, dan bau water. Adapun penggunaannya dengan cara membasahi kapas dan larutan antiseptik, alkohol, dan bros. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang P3K tadi. Saya Megita Yudiana pamit undur diri. Bye bye, thank you. Assalamualaikum. Terima kasih.